Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 agama akan membuat tugas video wawancara Ustadz tentang jujur dan menepati janji. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Soleha Aprilia, nomor absen 33. Nama saya Pita, absen 28. Nama saya Sita, absen 34. Nama saya Jason Sebastian, absen 18. Nama saya Agung, absen 3. Nama saya Adli, absen 1. Saya Tegar, absen 35. Mari simak video berikutnya. Let's Let's go. go. Assalamualaikum, Dad. Saya mau nanya, apa sih pengertian jujur sama untung berbuat jujur sama ruginya, Dad? Baik, Waalaikumsalam. Adik-adikku sekalian, pengertian jujur itu secara etimologi ataupun secara logia, secara lugo, secara keseluruhan, secara umum lah ya, itu diambil dari bahasa Arab yang artinya atau yang bermakna itu ya asidku ataupun benar artinya. Jadi jujur itu benar secara bahasa ya, secara keseluruhan, secara umum. Adapun secara istilah, jujur itu ialah berkata dan perbuatan itu harus sama dengan melakukan yang sebenar-benarnya. Itu jujur secara istilah. Jadi yang dinamakan jujur itu ialah ucapan dan perbuatan itu harus sama dan dilakukan dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau kamu berbicara A, ya bicaralah A. Jangan kamu bicara A tapi ngelakuin B. Antar yuk, saya mau kesini dulu ya. Mau kemana? Mau ke WC? Ke warteg. Itu nggak jujur. Ya, jadi kalau kamu mau kemana, bisa bicara. Saya mau ke WC dulu, Bu, Pak, mohon izin ya ke WC. Tapi kalau semisal kamu mau kemana, saya mau ke WC dulu, Bu, Pak, tapi ke warteg, ke kantin, itu nggak jujur. Ataupun yang jujur yang dilebih-lebihkan. Kamu mau kemana? Saya mau ke WC, Pak, Bu, mohon izin ya. Iya, ke WC. Mampir dulu ke warteg. Dan dilebih-lebihkan, itu nggak jujur juga. Ya, jadi jujur itu ialah secara umum itu jujur adalah benar. Secara istilah atau jujur itu ialah melakukan ucapan dan perbuatan dengan sebenar-benarnya. Ya, itu pengertian jujur. Tadi apa? Untung sama rugi. Bukan untung, manfaat jujur, ya kan? Manfaat jujur itu ialah pertama yang pasti mendapatkan pahala, betul. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin wa minhum." Jadi kalau kita ngikutin seseorang, insya Allah nanti di akhirat kita akan bersama dengan dia yang kita ikuti, yang kita follow. Kalau kita follow Rasul, ya kita insya Allah nanti akan di follow sama Rasul nanti di akhirat. Apa diantara contoh kita nge-follow Rasul? Akhlak budi pekerti Rasul kita ikuti. Contoh akhlak budi pekerti Rasul itu diantaranya jujur. Kenapa? Karena jujur merupakan diantara sifat wajib Rasul. Kenapa harus Rasul sih yang menjadi pacuannya? Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul itu ialah budi pekerti yang baik. Allah yang bilang langsung, bukan saya, bukan artis, nggak ada. Telah ada dalam diri Raffi Ahmad itu budi pekerti yang baik, nggak ada ayat Qurannya. Yang ada telah ada, terbukti, telah aku anugerahkan kata Allah dalam diri Rasulullah itu ialah budi pekerti yang baik. Sehingga kita mengikuti akhlak budi pekerti yang baik Rasul, maka kita akan mendapatkan pahala. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kita akan gampang bersosialisasi. Banyak teman, banyak yang senang kepada kita.
akan banyak feedback yang positif terhadap kita. Itu manfaatnya. Dan dampak negatifnya itu ialah barang siapa orang hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Ahmad, barang siapa orang yang berkata tidak benar, maka itu akan menjadikan kepada dia jalan potensi untuk keburukan. Dan barang siapa orang yang sudah diliputi ataupun sudah dalam dirinya itu banyak keburukan, maka itu akan berpotensi terhadap dia gampang masuk neraka. Kenapa? Karena banyaknya keburukan, kita akan dimalaskan, akan disusahkan untuk berbaik, melakukan kebaikan. Terlalu banyak keburukan, dampaknya nanti malas sholat, akan terus membangkang kepada orang tua, karena sering ada keburukan dalam diri kita. Di antaranya apa? Di antaranya karena sering berbohong, nggak jujur. Kok ngaruh? Kenapa? Lisan berbohong, hati akan tergores. Sedangkan anugerah Allah itu masuk ke hati, sehingga panggilan sholat ketika dinasihati orang tua kita tidak menerima. Kenapa? Karena hatinya tergores. Karena apa? Karena sering berbohong, nggak jujur. Nah, itu dampak negatif yang sangat-sangat jarang sekali diperhatikan oleh kita semua. Kalau lebih seperti itu ya. Next. Saya ada pertanyaan tentang ini. Pak Ustadz, jika kita berkata lisan tentang yang tidak tentang jujur, kadang kan kita ngomong nih, misal tadi kita mau ke WC, tapi katanya kuartal, itu kan secara lisan. Tapi kalau kita di dalam hati kita kayak merencanakan sesuatu, tapi kayak kita di hari ini kita ngomong A, tapi di depannya kita melakukan B, apakah itu juga termasuk perbuatan yang bakal berdampak dosa kita? Bedakan antara jujur dan janji. Jadi kalau dampak negatif daripada yang tadi adik utarakan itu apa namanya, tentu berbeda antara janji dan jujur. Nanti kan ada pembahasan yang lain mengenai janji dan jujur. Yang jelas bila mana tidak mendapati janji itu mengandung murka Allah, karena janji itu ialah utang. Yang jujur saja, yang harinya sama, yang waktunya berdekatan, itu apa namanya, mendapatkan murka, akan mendapat feedback yang negatif, akan tidak disenangi teman. Kalau semisal kita nggak jujur ke guru, akan dapat nilai yang jelek, ya. Apalagi jujur dalam aspek yang lain, apa diantaranya janji. Beda hari, beda waktu. Orang-orang teman kita sudah nungguin, sudah ngarepin, tapi kita nggak menepatinya, itu kita akan mendapatkan hukum alam, ialah kita akan tidak disenangi orang yang janjikannya kepada kita. Kedua, kita akan mendapatkan berkah, karena janji itu ialah hutang. Jadi itu kami bedain ya antara janji dengan hutang. Janji qasdu syai'in jujur, qasdu syai'in muqran bi fi'lihi. Kalau dikatakan kamu semisal hari ini bulan Ramadan tanggal 1 semisal, kamu puasa enggak? Kalau puasa bilang saya puasa. Itu kalau saya sekarang naik kamu sekarang puasa enggak Ramadan? Ya enggak Ustadz, mungkin nanti bulan Ramadan, tapi saya janji insya Allah tanggal 1 Ramadan saya puasa. Itu janji. Ya, bedain antara janji dan jujur. Oke, next. Saya ada pertanyaan kedua tentang menepati janji. Jadi saya ingin bertanya tentang apa pengertian menepati janji dan manfaat dan dampak negatifnya. Menepati janji sebagaimana seperti jujur. Jadi janji itu
berasal dari secara etimologi, secara lugah, janji itu ialah akdun, akoda, yang artinya ikatan. Janji itu ikat satu dengan yang lain, kita dengan seseorang itu ikat, akdun. Makanya sering dipakai dalam lingkungan kita akdun nikah, ikatan pernikahan antara dua insan yang berbeda gitu kan, akdun, ikatan, itu janji. Jadi kalau kita sudah berjanji kepada orang lain, kita punya ikatan dengan orang yang kita janjikan, ya. Itu secara logo. Secara istilah ataupun secara definisinya, janji itu ialah menepati sesuatu yang telah kita sepakati, baik waktunya, tempatnya, ataupun perbuatannya, dengan sesuai dengan apa yang kita janjikan. Jadi kalau nggak sesuai waktunya, nggak sesuai tempatnya, itu mungkin kita bisa sulaya ataupun kita bisa merusak janji. Walaupun kita bisa menepati janji, tapi kalau tidak sesuai dengan apa dari awal ikatan itu diputuskan, maka kita akan merusak janji itu. Itu kurang lebih seperti itu definisi. Manfaat janji, berjanji, bila mana kita melaksanakan janji, itu ialah sama seperti jujur. Kenapa? Akan mendapatkan pahala. Sama juga, karena janji itu ialah di antara sifat Rasul juga apa? Amanah. Janji itu amanah. Jadi kalau kita berjanji, lalu kita bisa menunaikan janji itu, maka kita beramanah. Kita beramanah, kita sudah menunaikan tanggung jawab kita, sehingga kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama itu. Kedua, sama juga kita akan disenangi oleh orang-orang sekitar kita. Makanya kalau kita tidak bisa berjanji, jangan berjanji. Selalulah libatkan Allah, ataupun insya Allah ya, saya gak janji. Kalau ada waktu saya datang. Kalau nggak ada waktu, ya mau gimana lagi? Jangan sampai janji saya kesana nanti, tenang aja, OTW gaskeun. Udah jam 1 nggak datang ya. Jadi janji, manfaat janji, kita akan digampangkan dalam kesuksesan. Kenapa? Karena channelnya akan banyak. Kenapa? Orang lain suka ke kita. Wah, si itu mah kalau janji sama saya langsung ditepati, enak orangnya. Suatu saat kita butuh nih, udah gede, misal udah mau cari kerja, udah mau pada nikah, butuh nih, ada keperluan, gampang koneksinya. Kenapa? Karena orangnya asik, dapatin janji, nggak bikin kesel. Nah, itu diantaranya diantara gampangnya kesuksesan tuh itu banyak channel, banyak relasi, maka kesuksesan pun akan gampang. Makna kesuksesan di sini bukan hanya sekedar materi ya. Kita bisa menyelesaikan seluruh problem kehidupan kita dengan gampang, dengan mudah, jalannya ada saja, itu juga sukses. Punya banyak masalah, mungkin nanti kalian menginjak SMA lulus dari kerja ataupun kuliah, mulai banyak masalah, tapi kalian itu masalah terus dapat dilaksanakan, diselesaikan dengan gampang karena banyaknya relasi, karena banyaknya teman yang positif tentunya, maka akan digampangkan juga kesuksesan itu. Relasinya gampang ya. Itu manfaat janji, diantaranya gampang, banyak teman, disenangi orang, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan relasi banyak, sehingga kesuksesan pun akan lebih mudah channelnya. Dan yang paling utama, mendapatkan pahala karena mengikuti akhlak Rasul, ialah bertanggung jawab terhadap janji yang dinamakan amanah. Sisi negatif daripada perilaku tidak mendapati janji itu ialah Rasulullah SAW bersabda dalam hadits At-Tirmidzi itu, barang siapa orang yang tidak menepati janji, bahkan
orang terdekat seperti orang tua pun, keluarga itu ialah dia dampaknya akan tidak senang kepada kita. Jadi kalau kita sering marah-marahin emak, marah-marahin bapak, kakak, mungkin kitanya juga ngeles mulu, suruh ini janji doang gitu. Dampak paling sering kita ketahui, sering kita temukan dalam janji, ketika kita tidak mendapat janji, itu ialah tidak disenangi oleh orang-orang di sekitar kita, mau itu orang tua, guru, keluarga, ataupun teman. Yang paling berbahaya lagi ketika tidak menepati janji itu ialah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu hablum minan nas. Kita punya janji, jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah itu ialah urusan kita kepada Allah, seperti sholat, puasa. Kita nggak sholat, kita maksiat, bisa tobat. Itu kan janji kita dari dulu. Kita janji, ya Allah, saya mau taat, saya mau tobat, saya mau taat kepada Allah dengan cara melakukan sholat, puasa. Itu janji manusia dari zaman dulu. Tapi kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak berbakti sama orang tua, maka kita dosa, tapi masih bisa tobat. Tapi kalau kita sudah berjanji kepada sesama manusia, hablum minan nas, dan kebetulan manusia itu jauh dari kita, ataupun manusia itu ternyata mati duluan, mau gimana? Mau gimana kita minta maafnya? Ya kan? Makanya jangan sepelekan janji. Kalau kita mau janji, langsung tunaikan pada saat itu juga. Kalau nggak bisa, langsung koneksi kepada orang yang kita janjikan. Maaf, saya tidak bisa. Mohon maaf. Jangan janji. Takutnya kita menjanjikan itu lalu tidak terlaksana dan tidak bertemu dengan orang itu. Kita mau minta maafnya ke siapa? Dan itu akan terus dibawa sampai nanti di Yaumil Mizan. Iya,